Hai guys, sekarang tanggal 29. Hari ini aku lagi di Malang, tepatnya di STIE Malang Kucecwara. Hari ini ada event seminar ketofastosis. Aku akan mengenalkan ke kalian gimana itu ketofastosis dan keseruan apa aja yang aku lewatin hari ini. So stay tune ya. Yang sini berapa ini? Berapa? Aduh. Hai guys, sekarang aku udah di dalam. Kami banget. Jadi setelah sekian lama mengikuti lifestyle ketofastosis, baru hari ini aku ikut acara seminarnya, dan seminar kali ini pematerinya adalah Tio Prasetyo, yaitu penggagas dari lifestyle ini. Mi, jadi kita lagi ngapain nih? Seminar ketofastosis Indonesia 2 di Malang. Kita ngapain aja sih hari ini? Ini pertama selfie ditutup. Yang kedua shopping dan makan ketupai. Dan yang ketiga acara inti yaitu seminar. Sekarang aku lagi sama Mbak Wilis dari Nganjuk. Hai Mbak. Mbak udah lama Mbak diet ketofastosis? Udah dari Mei, masih baru sih, masih pemula, istilahnya kan masih PAUD. Tapi udah itu nggak Mbak? Udah kelihatan hasilnya nggak Mbak? Alhamdulillah sudah. Biasanya kan kalau pagi itu sering migrain, apalagi kalau telat makan, terus habis pulang kerja biasanya ini kaki langsung dilakukan. Setelah IKF, ini jarang migrain, sedang malah nggak pernah migrain sama nggak pernah capai. Oh gitu ya Mbak. Oke, makasih ya. Sama-sama. Saya ini dari riwayat kanker. Saya menderita kanker serviks, bukan kanker rahim. Kanker serviks, bukan kanker rahim. Kanker serviks, bukan kanker rahim. Kemudian saya tidak mau medis memang. Saya siap mati pada saat itu. Saya bismillah, saya yakin umur saya itu Allah yang menentukan, bukan dari dokter. Karena saya belum tahu KF ya, belum ada waktu itu. Saya melakukan semua masukan dari seluruh pendapat orang-orang yang sama saya. Kemudian saya selain kanker serviks itu masih ada, saya juga kena kolitis. Kolitis itu istilahnya benjolan dalam usus kecil sampai usus besar. Jadi tidak ada penyerapan nutrisi dalam tubuh saya. Jadi saya setiap kali makan apapun, saya keluar. Apapun. Sehari bisa 20 sampai 25 kali saya diare. Tiap hari. Dan dokter pendapat saya mungkin metastase ke kolon. Metastase ke kolon. Metastase ke kolon. Akhirnya saya sempat opname. Terus saya masih ikhtiar lagi. Saya ketemu salah satu
enema kopi pada saat itu. Hanya itu patokan saya, dan tetap sayur buah. Berkurang sih, pendarahannya berkurang. Tapi benjolan lain ada lagi, tumbuh di leher. Itu semacam tiroid. Semacam tiroid juga di payudara sebelah kiri itu nyeri, sangat nyeri. Saya sudah mikir ini metastase lagi. Tapi saya kembali lagi, psikis stres itu yang harus saya kendalikan. Mulai April 2016 sampai sekarang. Jadi KF gak instan ya. Ya, KF gak instan, gak waktu ya. Jadi intinya itu gini Bu, kita tidak makan gula, tidak makan apapun, tapi tubuh kita pun memproduksi gula sendiri. Itu yang saya ingat dari Mas Tio. Kamu untuk sakit berat apapun, akarnya itu gula. Meskipun dari mulut kamu stop gulanya, tapi manajemen stresmu tidak bisa mengendalikan. Tubuhmu produksi gula sendiri, itu dimakan lagi dengan kanker. Jadi begitu. Jadi kendalikan dari makanannya, dari tubuh kita, stresnya dikurangi. Jadi ibarat 0 sampai 10, cukup stresnya 2 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini saya sudah ramai dengan temanya yang berhubungan dengan cancer. Tapi di sini mungkin belum semuanya tahu apa itu KF. Ya, mungkin belum paham betul apa itu KF. Kalau boleh aku tunjuk tangan yang sama sekali belum jalanin KF biar aku tahu. Jadi belum tahu protokolnya dan sebagainya. Oh, berarti masih banyak. Oke. Reaksinya apa aja? Itu kuncinya. Aku cari tahu matematikanya dulu. Dan ini penting. Jadi kita bisa justify fisiologis kita saat menjalankan ketofastosis, saat menjalankan puasa, tapi dengan kondisi ketosis. Apa gunanya? Kenapa puasa nggak harus pakai ketosis? Why? Dan kalau sudah ketosis, puasanya jadi mudah. Kenapa fisiologisnya seperti ini? Kenapa ada retensi kolesterol? Kenapa ada retensi asam urat dan tidak terasa apa-apa? Fisiologisnya apa? Dan bagaimana mekanismenya? Kenapa cancer itu prefer glukos atau karbohidrat? Kenapa cancer nggak pakai protein dan lemak? Matematikanya apa? Itu kuncinya. Itu kuncinya kita tahu, oh, dan jadi dari makanan kita 3 makronutrisi karbohidrat, protein, dan lemak, mana yang mendukung proses anabolisme dari sel cancer. Matematikanya kita harus tahu, baru kita justify. Oh, berarti jalan yang aku jalani dengan ketofastosis, membatasi karbohidrat, membiarkan hanya basal glukos yang ada dari liver aja yang buat glukos, tidak perlu tambahan glukos dari karbohidrat, ternyata sudah benar. Itu pun kita tidak bisa, belum tentu cepat menurunkan gula. Jadi cancernya itu belum tentu benar-benar starvation. Apalagi kalau masih ditambah karbo. Nah, nanti aku mau lebih menjelaskan ke arah situ. Kenapa? Karena aku lebih prefer matematikanya. Tapi mengenai sejarah, kenapa, bagaimana ketofastosis itu bisa dijustify, bisa digunakan, benar nggak sih ini gaya hidupnya? Selama ini setahuku lemak jelek, saya disuruh rendah lemak, betul? Iya, karena dokternya. Terus dari sisi awamnya, nanti kalau matematikanya aku jelaskan juga, tapi dari sisi analogi awamnya, yang bisa membuat matematika pun, apapun itunya, apapun jurnalnya, selesai mengerucut ke satu arah. Dari mana? Dari manusia itu sendiri sebagai spesies di muka bumi. Sejarahnya manusia di muka bumi itu bagaimana? Manusia itu bisa survive itu dengan nutrisi seperti apa? The most simple nutrient for human itu apa? Itu kuncinya. Kalau kita lihat sekarang, mau diet apa? 4 sehat 5 sempurna, vegetarian, fruitarian, all you can eat diet asal-asalan, banyak.
Yang benar yang mana? Nggak tahu. Buta. Karena sekarang ini kita banyak pilihan makanan. Kita tinggal milih, aku mau ikut vegetarian. IKF, livernya bermasalah. Kenapa? Dia tidak lagi terima asetil CoA dari glukos. Justru glukos nggak ada, tapi glukos itu nggak boleh nol. IKF yang puasa 3 hari ada gulanya ada yang nol, ada yang gulanya di IKF nol. Kenapa? Karena memang tidak bisa basal glukos dipertahankan. Dan kenapa basal glukos dipertahankan? Untuk tubuh menyuplai glukos yang masih dibutuhkan oleh sel-sel yang tidak punya mitokondria, sel-sel yang tidak bisa melakukan respirasi dengan oksigen, otomatis dia cuma butuh glukos. Contohnya sel darah merah tidak ada mitokondria, jadi dia dependen pakai gula. Hasilnya laktat. Laktatnya nanti sama liver diubah jadi gula, horizontal. Jadi gula nggak boleh pernah hilang. Nah kalau gula nggak boleh pernah hilang, saat kita mentiadakan glukos, mau nggak mau, oksaloasetat yang tadinya berasal dari berkondensasi dengan asetil CoA ini akan keluar ke jalur gluconeogenesis. Ini enzimnya PEPCK namanya. Masukkan PEP ya, carboxylation, menjadi GNG, menghasilkan glukos. Jadi liver kembali bertugas untuk membuat gula. Saat liver harus buat gula, fisiologis dan matematikanya terjadi penumpukan asetil CoA. Karena asetil CoA tidak ada pasangannya untuk memutar lagi. Apa efek dari penumpukan asetil CoA ini yang asalnya otomatis kalau nggak glukos dari FFA ya? Apa efeknya penumpukan ini? Ini baru dialihkan menjadi ketogenesis, jalur HMG CoA, tapi di dalam mitokondria, bukan di sitosol. Kalau HMG CoA di sitosol itu untuk kolesterol genesis. Di dalam mitokondria itu untuk ketogenesis. Ini fisiologis matematikanya, natural ketosis, bukan ketoasidosis. Dan apa yang membuat ini tidak bablas menjadi ketoasidosis? Tebak apa? Fungsi insulin itu apa? Menghilangkan gula dari peredaran. Betul? Kalau liver membuat gula lewat pengeluaran substrat oksaloasetat ini, kan menghasilkan gula. Misalnya kita nggak makan gula, turun 60, naik lagi 70, 80, 90, 100. Yang menghentikan siapa? Akhirnya liver buat gula memicu insulin nggak? Jadi yang menghentikan gluconeogenesis ini, insulin nggak? Ya kan? Berarti insulin, ini matematika ya, insulin menghentikan gluconeogenesis. Otomatis kalau dihentikan, oksaloasetatnya, availabilitasnya jadi ada lagi kan? Kembali dia gabung lagi dengan asetil CoA menjadi sitrat. Nah, kalau dia sudah ada lagi substratnya karena dihentikan insulin, tidak boleh bikin gula lagi. Karena insulin menghentikan negatif feedback, otomatis oksaloasetat ada lagi nggak? Ada lagi dong, nggak keluar untuk gluconeogenesis lagi kan? Nah, saat dia ada lagi, bisa kondensasi dengan asetil CoA lagi nggak? Ya kan? Nah, kalau sudah bisa bergabung lagi, ketogenesis berhenti nggak? Berhenti kan? Berhenti. Ya itu makanya kenapa ketonnya nggak bablas, gulanya nggak bablas. Ketoasidosis diabetes tipe 1, insulinnya tidak ada negatif feedback. GNG-nya buat gulanya 400, 500. Otomatis asetil CoA-nya buat ketogenesisnya 10 milimol, 12 milimol, 15 milimol, dua-duanya naik gula dan keton. Kalau DKF, keton naik, gula turun nggak? Kalau ini redundant, keton yang cukup menurunkan kebutuhan gula. Gula yang tinggi menurunkan kebutuhan keton. Redundant. Dia ada psychology. Ini matematika. Buat sel hidup. Sel hidup, setitik sel hidup seperti buatan Allah nggak bisa. Cloning bisa, bikin dari scratch nggak bisa.
sudah disebutkan. Buatlah seperti ciptaanku. Bahkan sesel pun kita nggak ada yang bisa. Saking kompleksnya sel dalam mengatur homeostasisnya, reaksi enzimatiknya, antara setiap substrat menjadi produk. Belajar biochemistry, melek. Serius, kita jadi kayak, wah, teknologi manusia sekarang nggak ada apa-apanya. Teknologi manusia sekarang nggak ada apa-apanya. Teknologi manusia sekarang nggak ada apa-apanya. Karena kompleksitasnya, kalau aku pelajari biochemistry, itu nggak mungkin by accident. Tidak mungkin terjadi by accident. Someone created kompleksitas itu. Makanya mencari matematika dari biologi membuat kita harusnya lebih beriman. Karena ini nggak mungkin sekompleks ini. Accident, nggak mungkin. Itu rahasianya. Itu yang Cuma kalau bagi yang sehat juga jangan manja. Oh boleh obat ya, nanti kalau apa ada aja pusing minum Panadol, minum itu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau orang yang sebelumnya bertahun-tahun minum obat, disuruh lepas karena di KF itu diajarkan, oh di KF orang-orang pada lepas obat tuh, ya iya dia sudah balance. Nah ini baru mulai gitu kan, oh nggak boleh pakai obat ya kalau udah puasa ketosis. Lepas, gubrak. Ya kan konyol, itu konyol. Jadi dia belum seimbang, badannya belum. Makanya kalau di KF darahnya pakai kental apa encer? Ya kan, kolesterol segitu, makan lemak terus, darahnya encer terus. Ya karena kita mengaktifkan namanya cyclic AMP. Tubuh kita sifatnya memecah lemak. Cyclic AMP itu sifatnya menurunkan Oke guys, jadi acaranya udah selesai, seru banget kan. Di video aku setelah ini, aku akan ngejelasin, aku akan ngobrol sedikit banyak tentang ketofastosis, so jangan lupa nonton ya. Untuk linknya bakal aku taruh di description box seperti biasa. Dadah!